Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Ya, kita bertemu lagi para mahasiswa. We meet again. Ya, in the unit 1. Saya rasa para mahasiswa sekalian silakan bisa sambil membuka materi yang kemarin sudah saya bagikan. Begitu di Google Classroom, dan kita akan fokus pada hari ini untuk bisa belajar tentang the science of economics, ya. Dan nanti yang akan saya berikan adalah tentang bagaimana kita belajar bersama. Yang pertama tentang expressions of agreement, ya. Saya akan dibantu dengan beberapa video nanti. Silakan para mahasiswa bisa mencermati, bisa belajar bersama, dan bahkan bisa langsung mempraktekkan, gitu ya. Bisa langsung mempraktekkan tentang bagaimana cara lafalnya, cara pengucapannya, intonasinya, pronunciation-nya, gitu ya. Karena ini merupakan beban terberat juga bagi saya untuk bisa mengampu bahasa Inggris, sedangkan kita bertemu dengan tatap muka virtual seperti ini. Begitu. Oke, kita mulai dulu. Untuk yang pertama adalah tentang the expressions of agreement. Artinya apa? Expressions of agreement adalah tentang bagaimana kita mengekspresikan sesuatu tentang setuju atau ketidaksetujuan, gitu ya. Agreement or disagreement. Oke, kita langsung belajar saja ya. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kakak Kak Febrina. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang expressions of agreement and disagreement. Nah teman-teman, kalian sering gak sih punya permasalahan dengan teman kalian yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat? Atau tentunya kalian pernah ya memiliki pendapat yang sama terhadap suatu masalah dengan teman kalian? Oke, di sini nih kita akan belajar mengenai penggunaan dari expressions of agreement yang merupakan ungkapan yang kita gunakan untuk menyatakan persetujuan terhadap pendapat orang lain, serta expressions of disagreement yang merupakan ungkapan yang kita gunakan untuk menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain. Oke, untuk lebih lanjutnya, kita perhatikan dulu yuk percakapan berikut. Hello guys! Hi Tiara! Hi Regina! Yesterday you said that we had to discuss about a great plan. What's that? Okay, it's actually about our class. I need to make our class more colorful. Do you agree, everyone? Sounds great. Nah, teman-teman, setelah menyaksikan percakapan singkat tadi, terdapat ungkapan sounds great. Ungkapan tersebut bisa kalian gunakan untuk menyatakan persetujuan terhadap pendapat orang lain. Oke, ungkapan lainnya yang bisa kalian gunakan untuk menyatakan persetujuan terhadap pendapat orang lain, diantaranya I couldn't agree more, I completely agree with you, dan I fully support that idea. Masih terdapat beberapa ungkapan persetujuan lainnya yang bisa kalian gunakan ya. Oke, kita saksikan lagi yuk percakapan selanjutnya. How about you, Rani? Pardon me, but I'm afraid that our class advisor will be angry with us if we don't ask her first. Maybe she has another idea. Nah, teman-teman, setelah kalian menyaksikan dialog tadi, terdapat ungkapan pardon me, but ungkapan tersebut dapat kalian gunakan untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain, atau bahasa lainnya expressions of disagreement. Nah, ungkapan lainnya yang bisa kalian gunakan untuk menyampaikan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain diantaranya I completely disagree with you. I'm sorry, but that's totally unacceptable. Oke, kalian juga bisa menggunakan beberapa ungkapan lainnya untuk menyatakan ketidaksetujuan ya. Yuk, selanjutnya kita saksikan dialog kembali. How about you, Tasya? I agree about it, but I think what Rani said is right. We have to discuss it not only with our class advisor, but also with our classmates.
If you say so, but I'm not confident enough to present this idea in the classroom. Teman-teman, setelah kalian saksikan dialog tadi, terdapat ungkapan if you say so. Ungkapan tersebut dapat kalian gunakan jika kalian setuju terhadap pendapat teman kalian, tapi masih ada rasa keraguan-raguan atau kurang yakin terhadap pendapat tersebut. Oke, ungkapan lainnya yang bisa kalian gunakan seperti ungkapan if you say so tadi, diantaranya I suppose so dan perhaps you're right. Oke, masih terdapat ungkapan lainnya ya yang bisa kalian gunakan untuk menyatakan persetujuan, namun kalian sebenarnya masih ragu-ragu sih antara benar atau enggak ya keputusan itu. Kita saksikan lagi yuk dialog selanjutnya. Well, if you are not willing to do that, let me do it for you. And everyone must agree with me. No, you can't be serious. We must also hear our classmates' opinions. Yeah, that's right. You hear that, Rani? Dari percakapan tadi, terdapat ungkapan you can be serious. Ungkapan tersebut dapat kalian gunakan untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain karena menurut kalian pendapat tersebut tidak masuk akal. Oke, terdapat ungkapan lainnya ya yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, you must be joking. Dan, are you kidding me? Kalian juga bisa menggunakan ungkapan-ungkapan lainnya untuk menyatakan ketidaksetujuan karena ide tersebut nggak masuk akal. Tapi ingat, ini digunakan dalam situasi informal ya. Oke deh, kita sudah mempelajari tentang expressions of agreement and disagreement. Kakak harap setelah video ini kalian bisa menggunakannya dalam percakapan di kehidupan sehari-hari kalian. Ya, itu tadi video tentang expressions of agreement. Ya, bahwa expressions of agreement itu tidak hanya kadang-kadang kita setuju akan sesuatu hal, tapi kita juga bisa tidak setuju menyatakan sesuatu hal. Tidak semua hal bisa kita setujui saat itu juga, begitu ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar untuk bisa pelafalan dalam speaking. Seperti yang para mahasiswa sudah dapatkan, bisa dilihat begitu ya di speaking halaman 6 in page 6 about the title is outsourcing. Saya akan membacakan dan para mahasiswa bisa menirukannya di rumah masing-masing ya, dengan sambil melihat video ini, kemudian nanti bisa ditirukan atau kemudian disimpan untuk pelafalan bagaimana supaya mahasiswa ini benar-benar melafalkan dengan benar. Saya akan bacakan. Outsourcing. In this section, the students will identify the economic problem in Indonesia. The problem is outsourcing, which is celebrated on 1st May Day by the workers not only in Indonesia, but also it becomes the Labor Day in the world. Outsourcing is a service provider of the manpower recruitment. By using labor's outsourcing, companies do not need to provide the facilities such as allowances and health insurance. Since this becomes the responsibility of the outsourcing company itself. Even though this system is profitable for the companies which use the manpower of outsourcing. However, the system is detrimental to the laborers of outsourcing. Besides, they are threatened because there is no career path and sometimes their salary has to cut by the holding company. In fact, the percentage of salary cuts
can reach until 30% by their companies to the outsourcing services. Unfortunately, not all employees know how much outsourcing payroll deduction is taken by the company for the outsourcing services, which give a job for the laborers at the other companies. Oke, itu tadi untuk uh, speaking kita. Silakan para mahasiswa untuk bisa menirukan di rumah tentang lafalnya. Oke ya. Kemudian kita lanjutkan untuk di halaman 8. Di halaman 8 kita belajar tentang asking opinion. Gitu ya, tentang asking opinion. Kemudian tentang giving opinion. Tentang expression of agreement and disagreement, seperti tadi di depan, kita masukkan lagi di sini. And expressions of partial agreement. Kadang-kadang kita setuju terhadap sesuatu hal, tapi ada sesuatu hal pula yang memberatkan kita, gitu ya. Saya setuju tapi gitu. Nah, ini masuk dalam expressions of partial agreement. Kalau expression of agreement tadi di depan kita sudah bahas bahwa memang benar-benar oke, saya setuju. Atau di expressions of disagreement kita menyatakan benar-benar oh, saya tidak setuju. Gitu ya. Tapi di partial agreement biasanya ada semacam argumen lain gitu, setuju tetapi gitu. Oke, ini di sini kita akan belajar tentang itu. Kemudian juga tentang bagaimana kita menyuarakan opini kita. Menyuarakan opini kita dengan cara asking opinion dan bagaimana cara kita memberikan opini. Mari kita lihat bersama videonya. Hi Selena, what's up? Hi Tasha. Our principal asked me to join a speech competition next month. What do you think about it? In my opinion, your public speaking skill will improve by joining the competition and you'll meet new friends at the tournament. Well, I think so. Thank you, Tasha. Hello everyone, with me Yofrina in Ruang Belajar. Nah, kamu pernah nggak sih minta pendapat dari orang lain, mungkin dari orang tua, dari guru, ataupun dari teman? Seperti di dialog sebelumnya, teman kita meminta pendapat dari temannya. Nah, dengan menggunakan kata apa? What do you think about? Nah, coba nih kita praktekkan. Seperti saat ini nih, kakak mau pergi ke suatu sekolah yang mana di sana lagi ada ngelarang fast food di sekolah tuh. Can you imagine what if fast food is banned in your school? Nah, let's see what happened. So, let's check it out. Hello, what do you think about banning fast food in school? Blah 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 blah. Thank you. Hi, what's your opinion about banning fast food in your school? Well, hi, any comment about the school rule? Nah, kali ini kakak akan mewawancarai salah seorang guru di sekolah ini. Hello, sir. Would you give me your opinion about banning fast food in school? Blah 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 blah. Thank you, sir. Nah, kamu sudah dengarkan bagaimana cara kakak untuk meminta pendapat dari para murid dan juga guru yang ada di sekolah tersebut. Kak, tadi sepertinya beda ya cara nanya sama guru sama nanya sama teman. Nah itu dia. Dalam bahasa Inggris ada dua cara untuk meminta pendapat. Now, let's take a look. Yang pertama adalah expression of asking for opinion in informal situation. Coba nih, kamu perhatikan. Yang pertama, what do you think about? Apa pendapat kamu tentang? Contohnya nih, what do you think about banning smartphones in school?
gimana pendapat kamu tentang melarang penggunaan HP di sekolah? Nah, contohnya seperti itu. Now, the second, yang kedua, what's your opinion about? Dan yang berikutnya, any comment? Contohnya nih, any comment about my current photo? Nah, contohnya nih kakak baru upload foto nih ya di sosial media, terus kakak nanya sama teman kakak gitu. Nah, ada lagi nih, yang berikutnya, how about? Contohnya nih, kamu mau liburan sama teman kamu, terus diskusi sama teman-temannya nih, how about going to Bali this year? Nah, boleh ya menanyakan pendapat dengan menggunakan how about. Now, let's talk about asking for opinion in formal situation. Nah, coba perhatikan ya. Yang pertama, would you give me your opinion on? Contohnya nih, kamu ingin minta pendapat dari guru kamu. Sir, would you give me your opinion on my study? Contohnya kamu ingin melanjutkan sekolah tuh. Setelah dari SMA ingin ke kampus mana ya? Nah, you can use would you give me your opinion on? Yang kedua, do you have any idea? Apakah Bapak atau Ibu ada ide tentang? Yang ketiga, what is your view on this matter? Artinya, kakak menanyakan pendapat tentang suatu masalah kepada orang yang lebih tua ya, bisa menggunakan apa tadi? What is your view on this matter? Selanjutnya, di halaman 9, silakan para mahasiswa untuk bisa membaca readingnya. Oke, di sana sudah ada teks ya, teks bacaan tentang the science of economics. Di sini kita membicarakan tentang ilmu ekonomi, begitu. Maka para mahasiswa yang memang sudah membaca, silakan bisa dipahami juga, bisa tahu apa artinya juga, gitu ya. Baik, saya akan coba membacakan The Science of Economics. Most people work to earn a living and produce goods and services. Goods are either agricultural, like maize, or manufactured, like cars. Services are such as things as education, medicine, and commerce. Some people provide goods, some provide services. Other people provide both goods and services. For example, in the same garage, a man may buy a car or some service which helps him maintain his car. The work people do is called economic activity. All economic activities taken together make up the economic system of a town, a city, a country, or the world. Such an economic system is the sum total of what people do and what they want. The work people do either provides what they need or provides the money with which they can buy essential commodities. Of course, most people hope to have enough money to buy commodities and services which are non-essential but which provide some particular personal satisfaction, such as toys for children, visits to cinema, and books. The science of economics is based upon the facts of our everyday lives. Economics study our everyday lives and general life of our communities in order to understand the whole of economic system of which we are part. They try to describe the facts of the economy in which we live and to explain how it works. The economist methods should of course be strictly objective and scientific. We need food, clothes,
and shelter. We probably would not go to work if we could satisfy these basic needs without working. But even when we have satisfied such basic needs, we may still want other things, such as toys, visit to the cinema, and books mentioned above. Our lives might be more enjoyable if we had such as things. Human beings undoubtedly have a wide and very complex range of wants. The science of economics is concerned with all our needs, with the desire to have a radio as well as the basic necessity of having enough food to eat. Oke, jadi saya ingin merangkum sedikit. In Indonesia, in bahasa we can say bahwa the science of economic ini berbicara tentang ilmu ekonomi yang selama ini kita pelajari. Jadi ilmu ekonomi itu berbicara tentang bagaimana manusia itu memproduksi sesuatu, tidak hanya barang tapi juga jasa gitu. Karena secara langsung dan tidak langsung ternyata manusia itu memiliki banyak sekali kebutuhan, tidak hanya barang maupun jasa itu tadi. Beberapa orang memang memproduksi barang, beberapa orang lagi memproduksi jasa, gitu ya. Namun ada juga yang secara tidak langsung memproduksi keduanya atau mendapatkan keduanya sekaligus. Misalnya, kalau di beberapa tempat sekarang sudah ada ya, katakanlah cuci mobil, sambil menunggu mobil dicuci, tapi kita juga bisa menikmati santapan di resto yang dibuka di cucian mobil tersebut. Sambil nunggu bisa sambil makan gitu ya. Jadi kita bisa dapatkan produknya berupa makanan, tapi kita juga bisa dapatkan sekaligus jasanya. Tuh. Kemudian dikatakan pula di sini bahwa untuk memahami kebutuhan ekonomi secara keseluruhan manusia gitu, maka para ilmuwan ini benar-benar meneliti secara ilmiah tentang kebutuhan manusia gitu. Bahwa manusia itu tidak hanya butuh makan saja, tapi juga butuh pakaian, juga butuh tempat tinggal, gitu ya. Dan seandainya manusia itu bisa mendapatkan segala kebutuhannya tanpa bekerja, sepertinya juga tidak akan ada manusia yang bekerja begitu ya. Namun setelah diteliti, ketika manusia sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, kalau di Indonesia terkenal dengan sandang, pangan, dan papan begitu ya, maka ternyata manusia itu tetap bekerja. Untuk apa? Ternyata mereka memuaskan kebutuhannya yang lain. Misalnya untuk jalan-jalan, rekreasi, nonton film gitu ya di bioskop, kemudian membeli buku bacaan, itu juga menjadi banyak hal yang bisa memuaskan diri pribadi manusia. Maka memang benar-benar ilmu ekonomi ini dibutuhkan bagi para manusia gitu. Baik, itu sekilas yang kita pelajari tentang reading kali ini, The Science of Economics. Jadi para mahasiswa silakan bisa memahami lebih lagi di bacaan ini. Kemudian para mahasiswa silakan bisa membuka di halaman 15 mengenai simple present tense. The simple present to express the idea that an action is repeated or usual. Jadi simple present tense ini kita juga bahas gitu ya di pertemuan pertama ini, unit 1 ini, pertemuan kedua ini, begitu, tapi unit 1. Simple present tense itu digunakan untuk mengekspresikan ide-ide atau kegiatan-kegiatan yang sudah biasa berulang gitu. The action can be a habit, a hobby, a daily event, a scheduled event, or something that often happens.
It can also be something a person often forgets or usually does not do. Ya, jadi ini biasanya kalimat yang mengandung simple present tense itu adalah kalimat yang berupa kegiatan hobi gitu yang sering kali dilakukan, atau mungkin kegiatan harian atau kegiatan-kegiatan yang sudah terjadwal, yang sering dilakukan sesuai jadwalnya gitu. Oke. Contohnya, we speak English ya. Ada patterns-nya atau ada rumusnya bahwa simple present tense itu terdiri dari subject, kemudian verb 1 ditambah dengan s atau es in third person. Oke. Untuk lebih jelasnya kita akan belajar dengan video. Oke ya, yang akan membantu saya menerangkan bagaimana sebenarnya simple present tense itu. Oke, kita simak dulu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh kalimatnya. I buy a pen. He buys a pen. Dari dua kalimat ini, perhatikan, apakah ada yang berbeda? Ada huruf S setelah kata buy di kalimat he buys a pen. Kenapa demikian? Karena subjek dari kalimat itu adalah he. Jadi, kita memberikan penambahan S setelah kata kerja jika subjeknya adalah he, she, dan juga it. Dan jangan lupa, kita memberikan penambahan ES di kata kerja yang berakhiran SS, CH, SH, X, dan O. Contohnya, he goes to school. Selanjutnya, kita masuk ke bentuk negatifnya. I don't buy a pen. He doesn't buy a pen. Jika subjeknya adalah he, she, dan it, maka kita menggunakan doesn't. Does plus not. Kemudian perhatikan, setelah kata buy, kita tidak menambah akhiran s, tapi kembali ke bentuk verb 1, buy. Kalimatnya menjadi he doesn't buy a pen. Selanjutnya, kita masuk ke penggunaannya. Kapan ya kita harus menggunakan simple present? Yang pertama, kalian harus menggunakan simple present untuk menyatakan rutinitas, sesuatu, hal, atau kegiatan yang kalian lakukan secara berulang-ulang. Penanda waktu dari kalimat ini adalah kata always, seldom, sometimes, every week, every day, every afternoon, and etc. Contohnya, I wake up at 6 o'clock every day. My father goes to the office every day at 6 o'clock. Masuk ke penggunaan yang kedua. Kita menggunakan simple present untuk menyatakan fakta, kebenaran yang diakui oleh semua orang. Contohnya, api itu panas. Fire is hot. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Water boils at 100 degrees Celsius. Selanjutnya, kita menggunakan simple present untuk kalimat perintah atau larangan disebut juga dengan imperatif. Contohnya, close the door, open the window, be careful. Yang keempat, digunakan untuk membicarakan rencana atau jadwal di masa depan, namun memiliki jangka waktu dekat dengan sekarang. Artinya, kejadiannya akan segera terjadi. Contoh kalimatnya, the party starts soon. The second train arrives this night at 7 o'clock. Untuk membuat kalian lebih paham, aku memiliki soal. Coba ya, kalian analisa kalimat ini, mana yang salah. Kesalahannya ada di mana kira-kira? We goes with my brother. Oke, kalimat tersebut kurang tepat. Kenapa? Setelah kata go diikuti dengan es. Ingat, es hanya ditambahkan jika yang menjadi subjek adalah he, she, dan juga it.
Kalimat yang benar seharusnya we go with my brother. Kalimat yang kedua, he doesn't brings the book. Kira-kira yang kurang tepat yang mana? Yups. Ada kata brings setelah kata doesn't. Ingat, jika sudah memiliki doesn't, does plus not, maka yang mengikuti adalah verb 1. Tidak perlu memberikan penambahan s ataupun es. Seharusnya kalimatnya menjadi he doesn't bring the book. Yang terakhir, she watch a movie. Mana yang kurang tepat? Ya, jika kata kerjanya memiliki akhiran ch, maka seharusnya ditambahkan dengan es. Kalimat yang benar seharusnya she watches a movie. Baik para mahasiswa, itu tadi tentang Unit 1, The Science of Economic. Kita sudah pelajari bersama beberapa hal hingga yang terakhir tadi adalah mengenai simple present, tentang tenses ya. Tenses yang pertama yakni simple present. Harapan saya para mahasiswa bisa mempelajari dengan baik, kemudian memahami dengan baik, dengan seksama, dan bahkan bisa jadi ini menjadi diterapkan di kehidupan sehari-hari, sehingga di mata kuliah Bahasa Inggris 2 ini para mahasiswa tidak hanya mendapatkan teori saja, tapi juga kalian memiliki basic skill gitu ya untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Oke, begitu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Thank you for your kind attention. So, see you on next meeting. Tetap stay tune di channel saya gitu, dan upayakan untuk bisa practice it every day for your English language. Oke. Permohonan maaf jika ada tutur kata yang keliru, yang tidak berkenan. You can correct me if I am wrong. You can write in a komentar below. Saya tunggu. I'm waiting for your comment. So, I think the time is enough. I apologize for all of my wrong words. See you on next meeting. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. See ya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Tunggu video selanjutnya.